Kenapa kok justru tokoh agama, juga tokoh-tokoh agama yang khusus spesial membahas, mengkaji tentang akhir zaman dan Al-Mahdi, justru tidak akan pernah menemukan Al-Mahdi. Malah justru orang-orang biasa yang insya Allah akan menemukan Al-Mahdi. Kita akan bicara dari banyak sudut pandang. Kenapa ini bisa terjadi? Ada satu hadis, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan satu hal yang perlu kita cermati, ya. Memang menggambarkan kondisi Al-Mahdi itu orang yang agak tidak sesuai dengan harapan para tokoh agama, maka tidak dikenali. Hadisnya dalam Sahih Muslim nomor 34-39, ya. Barang siapa membenci sesuatu pada diri pemimpinnya, yang membenci sesuatu pada pemimpinnya, yaitu Al-Mahdi, yang dimaksudnya Al-Mahdi, mungkin karena tidak sesuai dengan yang dibayangkan, hendaklah ia bersabar, sebab tidaklah seseorang keluar dari kepemimpinan kaum muslimin, walaupun sejengkal, kemudian mati, kecuali ia mati seperti mati jahiliyah. Nah, jadi artinya terkait dengan Al-Mahdi itu memang kita harus bersabar. Ini pesan penting. Kenapa? Karena kami sendiri memang merasakan betul dari hadis ini. Artinya menghadapi Al-Mahdi ini memang harus super sabar. Gini, kami sangat tahu persis bahwa Al-Mahdi memang saat ini begitu banyak kekurangan. Maka ketika para tokoh agama itu hampir semua mengatakan bahwa ini kita sudah akhir zaman, sudah di ujung akhir zaman. Bahkan banyak sekali tokoh-tokoh agama yang mengatakan Al-Mahdi sudah ada di tengah-tengah kita. Banyak sekali yang membahas itu semua. Tapi tidak pernah menemukan siapa sosok Al-Mahdi itu. Walaupun Muhammad Qasim namanya sudah dikenal di hampir semua tokoh agama, saya yakin sekarang ini posisi Muhammad Qasim hampir semua tokoh agama pernah mendengarnya. Karena dari pengalaman beberapa tokoh agama, ternyata banyak di majelisnya mempertanyakan tentang Muhammad Qasim. Ya, saya banyak informasi dari teman-teman. Ternyata di berbagai kajian yang diadakan oleh para tokoh agama, ya, itu ternyata banyak orang yang jamaahnya bertanya tentang Muhammad Qasim. Namun jawabannya rata-rata yang saya masukkan kepada saya adalah mengabaikan. Bahkan suruh meninggalkan. Jadi dianggap apa itu mimpi, katanya. Sudahlah, kita ini zaman realistis. Ya, tidak perlu harus mendengarkan orang bermimpi. Jadi kebanyakan begitu. Nah, ini menarik sekali. Jadi artinya saya yakin, kami yakin memang nama Muhammad Qasim sudah hampir semua orang kenal. Apalagi tokoh-tokoh agama, ya. Jadi kepada tokoh-tokoh agama, terutama ini tokoh agama yang mengkaji tentang Al-Mahdi, tentang akhir zaman, tentang apapun lah yang kaitan dengan akhir zaman, mereka memang tidak mungkin, sulit untuk mengenal Al-Mahdi yang sesungguhnya. Apalagi mereka berpatokan kepada pemikiran, tafsiran mereka sendiri semua, ya. Karena tidak ada hadisnya. Hanya isyarat yang mereka tafsirkan. Seolah-olah Al-Mahdi itu muncul tiba-tiba. Muncul tiba-tiba seolah. Di Mekah pada saat akan terjadi pembayatan. Jadi kemunculannya tiba-tiba lalu diketahui oleh 7 tokoh agama tadi dan 313 pengikutnya.
lalu dibayat. Kan begitu. Itu narasi yang dibangun oleh para ustadz akhir zaman. Padahal tidak ada hadisnya itu. Yang ada isyarat saja. Coba bisa dibayangkan ya. Dari 5 juta orang yang hadir, bagaimana bisa melihat sosok satu orang yang semuanya mungkin banyak kesamaan, ya, ciri-ciri fisiknya. Nah, mereka juga menutupi kekurangan mereka sendiri dengan mengabaikan hadis yang lain bahwa kemunculan Al-Mahdi akan muncul dari arah timur dengan panji hitamnya. Itu juga mereka tidak pernah bahas, mengabaikan itu. Jadi ini menariknya adalah ketika muncul Muhammad Qasim mengabarkan petunjuk dari Allah tidak sesuai dengan perspektif narasi yang mereka bangun ustaz-ustaz dari zaman ini. Jadi kenapa kok sosok Qasim Al-Mahdi kok begini? Jadi semakin tidak mungkin mereka berpikir bahwa kemungkinan kebenaran Al-Mahdi ini mereka akui. Semakin tidak mungkin mereka akui, semakin sulit. Karena sudah terlanjur narasi dari awal yang dibangun seperti itu. Baik, sekarang ini dengan kondisi demikian, ditambah dengan kekurangan zohirnya, kekurangan tentang sosok Muhammad Qasim, semakin sempurnalah orang-orang tidak akan mengenal Al-Mahdi. Jadi seolah-olah sudah narasinya juga keliru yang dibangun oleh ustaz-ustaz akhir zaman ini, ditambah dengan kondisi zohirnya Muhammad Qasim. Ini ada kekeliruan dari pemikiran membangun paradigma tentang fasenya Al-Mahdi. Jadi seolah-olah Al-Mahdi itu dipukul rata dari mulai muncul, seharusnya sudah menjadi orang yang hebat, sudah menjadi orang yang luar biasa. Nah, manusia seolah-olah dibuang narasi, tidak punya kesempatan menilai. Kan begitu. Kalau Ustadz akhir zaman itu, baik Ustadz Ihsan Tanjung, Zulkifli Ali, Rahmat Baihuni, Arazi, ya, membangun narasi bahwa Al-Mahdi itu akan mendadak diketahuinya di Mekah, maka sama dengan mengatakan umat ditutup kesempatan untuk menilai kebenaran. Nah, ini sebetulnya salah satu kami yakin, kami sangat yakin dikaitan dengan mimpi Muhammad Qasim bahwa ini adalah bagian dari skenario Dajjal, tidak mengenal Al-Mahdi. Ya. Jadi para ustadz yang ngomong narasinya dibangun yang justru mereka menabrak hadis, bagi saya menabrak hadis. Kenapa? Karena mereka mengabaikan hadis-hadis sebelum yang lain bahwa Al-Mahdi akan muncul dari arah timur dengan panji hitamnya. Kemudian mereka juga membungkam satu hadis yang mengatakan Al-Mahdi kan dikejar-kejar, dicari-cari kan. Kemudian pergi ke Mekah, dari Mekah pergi lagi ke Madinah. Itu kan menunjukkan bahwa Al-Mahdi itu sebelum dibaiat dicari-cari orang, dikenal. Nah, jadi dikaitkan dengan mimpi Muhammad Qasim bahwa tokoh agama itu sedang tidur, tokoh agama itu mengisyaratkan dalam mimpi Muhammad Qasim tersihir Dajjal, itu menunjukkan kebenaran bahwa ini bagian dari skenario Dajjal. Karena apa? Karena dalam diskusi dengan saya, Muhammad Qasim mengatakan, Dajjal sudah tahu tentang saya. Dajjal sudah tahu tentang saya. Cuman karena Dajjal waktu itu masih di level 1, dia tidak berani menyerang langsung ya, secara frontal. Tetapi dia akan menyerang
orang per orang, baik dirinya maupun para helper, kan begitu. Oke, baiklah. Karena kita harus menempatkan Qasim pada fasenya ya. Jadi karena tadi melihat Muhammad Qasim zohirnya demikian, maka begini saja. Kita buka saja. Memang kita akui bahwa Qasim itu dalam keadaan zohirnya saat ini demikian apa adanya. Jadi kalau sekarang kepada saya pribadi di sosial media kita ini dianggap bodoh karena mengikuti Qasim yang menurut pemikiran mereka jauh dari sosok Al-Mahdi. Contohlah, Qasim sudah mengakui dalam YouTube-nya dia kadang-kadang lalai dalam ibadah, ya kan, dan sebagainya. Itu semakin menguatkan pemikiran-pemikiran orang yang mencari Al-Mahdi, mencoret Muhammad Qasim dalam posisi kemungkinan Al-Mahdi. Karena memang penampilan Muhammad Qasim dari zohirnya ya jauh dari bayangan orang lain. Tidak kelihatan orang solehnya, tidak kelihatan sosok orang baik, tidak kelihatan sosok orang ahli ibadah. Sehingga sempurnalah Muhammad Qasim sulit ya dikenali oleh para tokoh agama. Jelas ya? Yang kedua, ketika Al-Mahdi muncul, jauh dari perspektif yang dibangun. Ya. Apalagi oleh Ujma, di mana dia pernah bicara banyak bahwa Al-Mahdi itu harus punya pengalaman perang. Ya. Kemudian mungkin sudah bergabung dengan pejuang-pejuang saat ini, baik Taliban lah, apalah segala macam. Jadi narasi dibangun seperti itu. Saat ini Al-Mahdi sudah ada, sudah hadir, dan sedang mencari pengalaman perang, seolah kan begitu. Jadi digambarkan Al-Mahdi itu harus orang yang memiliki pengalaman bertempur di lapangan. Al-Mahdi itu harus orang yang jago baca Quran, kan begitu. Hampir semua begitu narasinya yang dibangun. Mereka tidak pernah belajar dari pengalaman para utusan Allah. Seharusnya mereka belajar sedikitlah. Ini memang Dajjal itu hebat luar biasa ya. Menyihir para tokoh agama ini. Padahal kalau belajar dari sejarah, jelas sekali para utusan Allah pun keadaannya demikian. Dan pada saat itu tokoh-tokoh, baik tokoh negara, tokoh agama, atau disebut Ahlul Kitab, tidak percaya dengan nabi-nabi yang lahir-lahir itu, yang bermunculan. Ya. Nah, seharusnya kalau belajar dari situ, maka mereka mau merendah dirilah untuk cobalah mengkaji mimpi Muhammad Qasim dari perspektif prasangka baik ya. Baik, saya ingin menyampaikan ini kepada para tokoh Islam ya. Dan ini rekaman video ini akan saya share juga kepada para tokoh Islam itu. Demikian juga teman-teman, silakan saja share rekaman ini kepada tokoh-tokoh agama ya. Kami, Majelis Gajah, mengakui bahwa Muhammad Qasim memang saat ini penuh dengan berbagai kekurangan. Ya. Dari semua aspek kekurangan. Dan kami sudah tabayun, kami sudah mendalami Muhammad Qasim benar. Memang dari sisi banyak aspek kekurangan. Kelebihan beliau adalah takdirnya Allah berkehendak beliaulah yang akan menjadi Imam Mahdi, jatuh kepada beliau. Itu saja kelebihannya. Makanya
di dalam pembicaraan dengan semua pihak, dia hanya menyampaikan mimpi, tidak lebih dari itu. Ya. Kalau teman-teman semua yang sekarang ini sering hater yang menyerang terus Muhammad Qasim, bahkan setiap hari saya menerima chat dari para haters, ya, tentang keburukan, tentang kejelekan, tentang ketidakmungkinan Muhammad Qasim adalah calon Al-Mahdi dengan berbagai kekurangannya, ya. Maka pagi ini kita buka saja sekalian. Memang betul sesuai mimpinya sendiri, ya banyak kekurangan. Saya akan menyampaikan beberapa mimpinya, ya. Bagaimana Allah justru Qasim terbuka dengan kekurangannya. Karena memang mimpinya kan diminta untuk disebarkan. Coba perhatikan. Satu, ya, saya ingin menyampaikan mimpinya dia. Aku Qasim menemukan beberapa orang yang memiliki kekuatan atau tokoh-tokoh yang berpengaruh, yang mana mempunyai banyak pengikut. Aku berkata kepada mereka bahwa ada sebuah jalan keluar dari sini. Kepada tokoh itu bicara. Lalu para tokoh itu malah berkata begini, ya, ini bawa aja nih Qasim ke seorang dokter ini, ya. Ini ada orang gila. Tuh. Jadi di dalam mimpinya justru para tokoh ini menganggap orang gila Muhammad Qasim ini. Mereka telah membawaku ke seorang dokter. Dan dokter telah berkata kepada mereka bahwa Qasim ada sesuatu kerusakan di dalam hatinya dan tidak ada obatnya. Ini mimpinya Muhammad Qasim lah. Ya. Setelah melihat ini, aku Qasim menjadi khawatir. Tidak ada yang mau mendengarkanku dan Allah tidak tidak pula kunjung menolongku. Aku menjadi kesal sehingga aku pergi. Di dalam takwilnya ini menggambarkan memang Qasim banyak kekurangan, ya. Masih ada penyakit hati dalam dirinya, masih ada ya nilai-nilai psikologis yang negatif. Ya memang betul. Saya pun ke sana bergaul dengan dia sangat sensitif, lebih dari perempuan. Kalau kita berpikir tentang kekurangan, masa Al-Mahdi begini? Masa mau memimpin dunia sangat sensitif begini? Mentalnya bukan mental kuat, ini malah mentalnya lebih dari perempuan. Mana mungkin bisa memimpin? Nah, kalau kita melihat hanya sisi itu, ya. Saya tambahkan lagi nih, mimpi berikutnya. Dalam mimpi ini ada sebuah stadion kecil dengan anak-anak yang sedang bermain kriket di sana. Sebagian dari mereka sedang melakukan fielding, ya, pada luar posisi yang berbeda. Dua dari mereka menangkis satu anak, ya, umpire dan seorang bowler, ya. Ini istilah apa namanya? Kriket, ya. Sedangkan posisi itu ke arah orang ketiga. Ya intinya sedang main kriket. Lalu Nabi Muhammad datang, ya. Siapa saja yang anak yang engkau pilih, kata Allah kepada Nabi. Ya, anak-anak yang main kriket ini siapa yang engkau pilih, ya Rasul, kata Nabi. Lalu kemudian memilih Muhammad Qasim. Lalu Muhammad Qasim, loh kenapa saya? Yang lain banyak, yang bagus ini. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Muhammad Qasim di bawah rata-rata. Oke, jadi kita buka saja. Ya memang begitu zahirnya. Bukti ketiga. Pada perjalananku, ya ini mimpinya Muhammad Qasim. Dalam perjalananku aku melihat seorang gadis. Aku ingin menikahi gadis itu. Aku mulai mengikuti gadis tersebut.
dan benar-benar telah terlupa sepenuhnya kepada Allah. Bahwa Allah akan menetapkan kiamat pada jam 6 malam. Gadis tersebut berjalan dengan cepat. Aku tidak sanggup mengikutinya karena ada banyak rintangan-rintangan dan kerumunan-kerumunan besar orang yang turut memperlambatku. Ketika dia menghilang, pandangan mataku senantiasa mencari-cari di manakah dia gerangan. Jadi Muhammad Qasim itu dapat tugas dari Allah, tapi dia tergoda dengan gadis. Intinya begitu. Ya. Ini menunjukkan bahwa Qasim memang kekurangan. Ya. Dia tidak memahami bahwa dia sudah janji kepada Allah. Rapuh, labil jiwanya. Ada gadis lewat, ya tertarik. Ya ini memang para ahli takwil mengatakan duniawi. Ya, terkait dengan duniawi. Ini contoh lagi, mimpi di mana justru gara-gara Muhammad Qasim lalai, labil, melihat besar, sudah besar usianya, kemudian melihat dunia, ingin ada dunia. Nah ini menunjukkan kekurangan memang. Ya. Dalam mimpi yang lain, lalu kami berjalan lumayan jauh dan mulai merasa hilang harapan. Seseorang menunjukkan ke suatu tempat dan berkata, kita seharusnya pergi ke sana. Kami mulai berjalan ke tempat itu sehingga kami sampai di ujung kota. Lampu-lampu dari bangunan juga telah menghilang dan kami benar-benar berada dalam kegelapan. Tuh, Muhammad Qasim dalam kegelapan. Ya. Binatang berbahaya manapun dapat menyerang kami. Maka aku berkata, mari kita kembali. Tuh. Sadar bahwa Muhammad Qasim memang keliru, salah jalan. Jadi Qasim sendiri sudah terbuka, keadaannya demikian. Saya tambahkan lagi. Ya, dalam mimpinya begitu banyak kekurangan yang Allah tunjukkan kepada kita, bahwa Qasim memang orang yang tidak punya kemampuan apa-apa. Mimpi berikutnya, aku berada di rumah orang tuaku dan segala sesuatunya, ya, bagian rumah-rumah tersebut telah rusak dan tiada cahaya. Aku berkata, mungkin ini telah tertulis dalam takdirku untuk hidup dalam kegelapan selama-lamanya. Tuh, ngakui kan? Muhammad Qasim dalam kegelapan. Tapi kemudian Allah datang di atas ars dengan tabir cahayanya dan berfirman kepada Qasim, ya, Qasim, untuk berapa lama engkau akan terus hidup dalam kegelapan ini? Keluarlah dari tempat tinggalmu dan carilah tempat rahmat dan keberkahanku, suatu tempat yang tiada kegelapan dan kesedihan. Aku segera meninggalkan rumahku dalam kebahagiaan, memikirkan betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala datang membawaku keluar dari kegelapan ini. Tuh, diakui dalam kegelapan. Kami, rombongan gajah, tabayun kepada sosok itu. Betul. Muhammad Qasim masih dalam kegelapan. Makanya Allah punya maksud mengapa kami harus tabayun ke sana untuk membuktikan kebenaran mimpi-mimpi ini. Ya. Dan ternyata betul. Makanya ketika kami ke sana, Muhammad Qasim dalam keadaan polos. Belum banyak dikunjungi orang, bahkan dari luar negeri selain dari orang Pakistan, kami yang pertama yang mengunjungi, yang tabayun, yang menyelidiki, yang menginvestigasi, benarlah sesuai dengan mimpi-mimpinya. Jadi beda Muhammad Qasim dulu dan sekarang, ya. Keadaan sekarang yang sudah mulai banyak belajar, mulai banyak gaul, mulai banyak tampil dan sebagainya. Mimpi lagi, saya sampaikan lagi, ya. Satu contoh lagi. Ya beberapa contoh lagi lah. Supaya kita menyampaikan kepada tokoh agama, kepada pemerhati akhir zaman. Ya memang begitu, apa adanya Muhammad Qasim itu. Supaya para tokoh ini tidak salah jalan.
Akhirnya mereka mudah-mudahan bisa menemukan Al-Mahdi yang sesungguhnya, yang artinya benarlah apa yang Rasulullah sampaikan, bahwa Al-Mahdi itu memang harus diislah. Ya kalau Al-Mahdi sudah baik, sudah sempurna, untuk apa diislah? Ya? Baik, saya sampaikan mimpi berikutnya tentang Allah buka kekurangan Muhammad Qasim. Aku memandang keluar dari jendela untuk mencari-cari singa-singa tadi. Ya. Tiba-tiba tanpa diduga 3 ekor anjing mengerikan nampak beralih menuju jendela sambil menggonggong dengan garang. Aku jatuh terduduk di belakang saat anjing-anjing tersebut mendekat. Anjing-anjing itu menubruk teralis logam pada jendela dan terjatuh pingsan. Ya. Aku duduk di sudut dinding seraya mengadu kepada Allah dengan meragukan pernyataannya yang tadi. Ya. Allah menjadi marah dan menyambar menyambar anjing-anjing tersebut dengan halilintar. Qasim, apakah engkau mematuhi perintahku ataukah hidup dalam kegelapan selamanya? Tuh, Allah marah kepada Muhammad Qasim. Ya. Jadi Allah marah kepada Muhammad Qasim. Artinya, tapi marah dengan kasih sayang, karena pada akhirnya Muhammad Qasim ditolong. Jadi ini bukti berikutnya bahwa memang kita akui Muhammad Qasim Al-Mahdi itu masih banyak kekurangan. Ya. Kita teruskan mimpi berikutnya. Bukti mimpi berikutnya. Ya. Aku sedang berlari di suatu tempat dan aku bertanya kepada diriku, kenapa aku akan pergi? Nabi Muhammad SAW selalu berjalan dalam cahaya dan Allah memenuhi tempat itu dengan cahaya dan rahmatnya. Dan inilah aku yang meskipun telah menjadi umat Nabi Muhammad SAW, namun tetap tidak dapat menemukan jalan. Tuh, ya. Bayangkan, dia sadar Nabi itu petunjuk jalan, tapi dia sendiri belum menemukan jalan. Seperti jalannya Nabi Muhammad SAW. Kan, dalam mimpinya, Muhammad Qasim terbuka. Ya, bahwa dia masih salah jalan. Baik, kita teruskan. Kemudian, ini mimpi yang lain. Kemudian, 1 atau 2 orang yang dulu percaya kepadaku pergi. Aku sangat kaget. Apa yang terjadi dengan mereka? Orang yang tadinya percaya tiba-tiba pergi meninggalkan dia. Lalu aku merasa sulit bernapas. Dan seorang teman yang bersama aku berkata bahwa wajahku terlihat beda. Aku kaget dan melihat ke dalam cermin. Dan melihat ada sebuah topeng di wajahku. Dan aku pun berkata, inilah mengapa ya yang menyebabkan aku menjadi kesulitan dalam bernapas. Sehingga beberapa orang meninggalkanku dan pergi jauh karena mereka tidak mengenaliku disebabkan topeng ini. Tuh diakui, bahkan dia tertutup topeng Dajjal, dia terbuka kok Muhammad Qasim, bahwa dia masih dikuasai dengan sihir Dajjal, intinya begitu. Masya Allah, ini mungkin tidak akan pernah terbayang oleh ustadz-ustadz akhir zaman, bahwa Al-Mahdi pun ternyata bisa dikuasai sihir Dajjal, bisa dikuasai topeng Dajjal. Wajahnya, oh, Dajjal gimana sih? Kan negatif, ya, menjerumuskan orang dan sebagainya. Nah, wajah Muhammad Qasim seperti itu. Luar biasa kan keterbukaannya. Tapi ini menunjukkan kebenaran bahwa di dalam hadis sangat jelas yang mampu melawan Dajjal itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya membenarkan justru mimpinya itu terhadap hadis-hadis yang ada. Baik, kita teruskan. Saya lengkapi saja sudah. Kita buka semua kekurangan Muhammad Qasim sesuai dengan yang Allah informasikan kepada kita. Dan sudah ditabayunkan oleh kami. Benar ternyata. Bukan Muhammad Qasim berbohong
atau pura-pura dia orang salah, pura-pura masih kegelapan, pura-pura masih salah jalan. Tidak. Kami tabayun 6 bulan benar semua mimpi ini. Makanya banyak permasalahan, banyak sekali keributan, karena banyak orang yang keliru. Kaki-kaki tangan Dajjal ini bermain di sekeliling Muhammad Qasim supaya Muhammad Qasim semakin salah jalan. Contoh, kami sudah tabayun, bro, apa tugas kami? Tidak ada, bro, menyebarkan mimpi saja. Berarti sesuai dengan mimpinya sendiri kan? Qasim, sebarkan mimpimu. Kan itu perintah sekarang ini. Tidak melakukan manuver apa-apa. Bahkan ketika kami membangun tanah Uzlah ini, seolah Qasim itu ya apa ya? Seolah agak menyalahkan. Ya untuk apa sih gitu? Tanah Uzlah kan kalian nanti ke Pakistan hijrah. Sudah bangun ekonomi saja di sini, begitu kata Qasim kepada saya. Nah, artinya dia tidak memahami bahwa ada hadis-hadis tentang Uzlah. Dia tidak memahami bahwa sebelum dia dibaiat akan ada tokoh-tokoh lain yang akan memimpin dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Muhammad Qasim memang apa adanya dan polos seperti itu. Dan benar-benar sesuai persis dengan mimpinya. Oke. Kita terusan. Ya. Aku terus berlari, tapi aku tidak dapat menemukan tempat manapun yang damai dan memiliki rahmat Allah. Aku menjadi lelah dan kecewa. Lalu aku kembali ke rumahku dan terus-menerus berpikir bahwa aku telah berjuang dengan begitu keras, namun tetap tidak dapat menemukan apapun. Tidak pula ada satu pun tokoh pembesar yang mempercayaiku, kecuali jika mereka telah menemukan tempat tersebut. Kemudian aku berkata bahwa mungkin orang-orang ini benar, bahwa tidak ada tempat seperti itu di sini. Jangan buang-buang waktumu. Jadi putus asa Muhammad Qasim. Sulit menemukan jalan. Nah, sekarang kita bisa lihat proses itu. Ya, kita terusan. Ya, mimpi yang lain yang menunjukkan bagaimana Allah disuruh Muhammad Qasim membuka siapa dirinya. Kemudian aku mulai menjadi lemah. Maka aku pergi ke sebuah tempat dan aku bertemu dengan seseorang laki-laki di antara orang-orang yang ada di dalam ruangan tadi. Dan dia berkata kepadaku, apa yang terjadi denganmu? Mengapa engkau terlihat sangat sedih? Aku berkata, Allah telah memberikanku sebuah tugas untuk dilakukan. Namun aku tidak dapat melaksanakannya. Aku menjadi semakin lemah karena tugas ini jauh melampaui tugas kapasitasku tuh. Padahal tugasnya apa tadi? Apa coba? Menyebarkan mimpi. Menyebarkan mimpi aja nggak sanggup. Perhatikan coba. Jadi begitu lemahnya. Betul memang. Saya kan begini ya. Dulu saya berpikir nih. Ini jujur-jujur saja ya. Ketika berhadapan dengan Muhammad Qasim, yang ada dalam kepala saya itu, Masya Allah, ini Al-Mahdi yang dirindukan semua orang. Waduh, ini berarti orang yang serba tahu, serba bisa gitu. Tapi saya jadi kaget ketika, loh, kok orang yang jauh dari paradigma yang saya pikirkan sebelumnya, yang dibangun oleh narasi oleh para ustadz akhir zaman ini. Karena saya juga akan nonton. Semua ustadz akhir zaman yang membahas Al-Mahdi ini kan saya juga nonton. Hampir semua ceramah mereka saya tonton. Ya. Bayangkan, saya hanya bertanya begini nih. Bro, dalam penyebaran mimpi itu bagaimana strateginya ini? Ya. Ya dia bilang, ya sudah, ke Twitter saja gitu ya. Karena Twitter kan banyak tokoh dan sebagainya. Itu aja. Kenapa sebentar? Saya bilang kok ke tokoh ya sasarannya.
Padahal saya punya keyakinan justru para pengikutnya akan terulang seperti sejarah masa lalu. Justru orang-orang kecil lah yang akan percaya, bukan tokoh. Dan ternyata dia selalu, ayo dong trending di Twitter, ayo dong trending di Twitter. Coba mohon maaf. Padahal dari hasil survei kita nih Gajah, penelitian Gajah, wawancara ke banyak orang sampel, orang tahu Muhammad Qasim bukan dari Twitter kok. Twitter dari 0,7 kalau nggak salah, 0,07 ya. Jadi orang tahunya dari Facebook malah. Jadi menunjukkan bahwa dia salah analisa. Mohon maaf, kegagalan berikutnya apa? Nggak ada kok wartawan yang akan memviralkan. Kalaupun viral, kenapa coba? Karena Gajah bermanuver. Oke, kita bikin nih trending, ya. Kemudian kita sampaikan ke media massa jaringan Gajah, baru di-up-kan sama media. Itu pun karena kita tolong, karena kita atur skenarionya. Kalau mengalir saja nggak akan sukses. Nah, jadi menyebarkan mimpi saja ternyata dia tidak punya metodologi seperti yang kita lakukan saat ini. Bukan kita mau bersombong ria, bukan. Tetapi artinya, ayolah lihat Muhammad Qasim, tugas dari Allah saja, menyebarkan mimpi saja, tidak sanggup, berputus asa. Jadi begitu banyak Allah nampakkan kekurangannya Muhammad Qasim itu. Ya. Nanti kita jawab mengapa Allah berkehendak seperti ini. Ini mimpi yang lain. Aku bangkit dalam kemarahan dan berkata, aku tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini lagi. Maksudnya penyebaran mimpi. Aku begitu letih dan pekerjaan yang tersisa masih begitu banyak. Untuk saat ini bahkan menyalakan api saja aku tidak bisa. Dan kalaupun aku bisa melelehkan emas dan logam-logam ini dan membuat mesin adalah suatu pekerjaan yang sangat berat. Jadi artinya tidak mungkin ya mengerjakan ini apalagi melelehkan emas. Ini dalam mimpi gerigi kalau nggak salah ya, gerigi emas. Parah dia kan, emosi. Ya, artinya patah semangat. Beda justru dengan teman-teman ini. Ya bayangkan, kita ini semua bukan Al-Mahdi. Tapi saya melihat Mas Dedi tetap bersemangat. Walaupun Al-Mahdinya, zohirnya serba kekurangan begini gitu ya. Kita kan lagi kampanye Al-Mahdi nih. Kita lagi jualan Al-Mahdi. Tapi barangnya jelek gitu. Gimana? Tapi tetap tidak putus asa. Mas Wahada demikian juga. Yang lain begitu. Bayangkan. Kita yang bukan Al-Mahdi saja masih tegar. Dihina orang, dicaci orang, ya, dianggap bodoh. Sedikit Chandra ini orang paling bodoh. Ini Al-Mahdinya bodoh, ini pengikutnya makin bodoh lagi. Ya, makin gila lagi. Ini Al-Mahdinya gila. Ini pengikutnya yang memperjuangkan orang gila semua. Kan begitu. Cacian kepada saya. Masa diperjuangkan Al-Mahdi yang kayak begini gitu ya. Itu yang fakta itu memang banyak sekali. Yang chat ke saya juga banyak. Ya, yang caci maki. Karena kan nomor handphone saya kan terbuka di semua sosial media. Belum di sosial media lain. Banyak teman-teman bisa membaca itu. Nih, saya tambahkan lagi. Aku menjalani sebuah kehidupan yang tidak berguna. Sebuah kehidupan dalam kegelapan. Kemudian aku melihat sebuah perusahaan yang tidak tertarik untuk memperkenalkan siapapun. Aku berpikir dalam diriku sendiri bahwa pemilik dari perusahaan ini adalah seorang yang baik. Aku seharusnya berbincang dengannya. Aku berangkat dan berbicara kepadanya bahwa aku sedang menjalani sebuah kehidupan dalam kegelapan. Jadi dia ngelamar kerja. Nih, aku sedang menjalani sebuah kehidupan dalam kegelapan tuh, mengakui kan? Gitu. Jadi apalagi? Baiklah, cukup. Ya, contoh masih banyak loh.
mimpi Muhammad Qasim yang berbeda-beda yang menunjukkan keterbukaan Muhammad Qasim itu sangat lemah, sangat emosional, masih labil, salah jalan dalam kegelapan. Nah, kita tadinya saya sudah berpikir kita akan membranding Muhammad Qasim dengan apa adanya, seperti ini. Ya. Lalu kita tunjukkan begitu kuat dalil-dalil bahwa memang Al-Mahdi itu harus diislah. Inilah kenapa sebab harus diislah. Dan Allah ingin menunjukkan justru kekuatannya, kemahaannya, sama dengan sejarah para nabi yang direndahkan, diejek, dianggap gila. Mulai banyak korban, kaki tangan Dajjal, para helper kena sihir Dajjal, sesuai dengan mimpinya orang-orang di Gaza, banyak yang tersihir dengan sihir Dajjal. Yang sudah keluar sekarang malah dalam takwilan itu justru orang-orang yang sudah keluar dari Gaza, yang mengangkat Qasim berlebihan, gulo berlebihan, menempatkan Qasim tidak pada tempatnya, sehingga terjadilah pertengkaran, keributan sebagainya, sehingga Muhammad Qasim keliru, salah jalan. Ya. Ini orang-orang yang kaki-kaki tangan Dajjal yang sekarang ada sekeliling Muhammad Qasim itu mengangkat, ayo kamu pemimpin, bukan Diki Chandra, bukan yang lain, kamu itu memimpin. Kacau kan akhirnya. Kan harusnya Al-Mahdi itu merangkul semua pihak. Malah ini justru orang yang berjuang, ini teman-teman Gaza ini kan hebat-hebat saya lihat perjuangannya ya. Dan mayoritas para helper kan lahir dari Gaza. Mengenal Muhammad Qasim kan mayoritas sekali lagi ya, dari Gaza. Justru bayangkan bagaimana Qasim mengatakan, ada tikus. Ya. Kalau ada tikus, bijaksana nggak dibakar lumbungnya? Ya enggak lah. Masa ada tikus dibakar lumbungnya, ya habis cadangan kita makanannya kan? Cilaka kita. Nah mirip begitu Muhammad Qasim. Ketika ada tahu sebagian terkena sihir Dajjal sesuai dengan informasi mimpinya, malah disuruh bubarin. Kan keliru, justru harusnya dicari siapa yang oknum yang kena sihir Dajjal ini. Ya. Yang harusnya Qasim bisa melihat, oh orang yang jelek-jelekin, oh itu udah ketahuan kan. Nah, jadi sangat jelas sekali. Justru karena keadaan beginilah ya, semakin memperkuat bahwa tokoh-tokoh agama tidak akan mengenal Al-Mahdi. Branding, paradigma, opini yang dibangun sudah keliru nih. Ditambah dengan sosok Al-Mahdi yang muncul dalam keadaan begini. Semakin menyempurnakan apa yang Nabi Muhammad SAW sampaikan, bahwa Al-Mahdi hanya dibayat oleh sedikit orang. Dan telah dustalah orang yang mengatakan, kenapa hanya 313 orang? Ya karena memang mendadak. Allah kasih tahu kepada 313 orang itu seolah mendadak bahwa itu Al-Mahdi. Gak masuk akal. Ya, sangat aneh dan menurut saya membohongi diri sendiri. Ya. Ganjil sekali pendapat itu. Tafsiran-tafsiran itu sangat ganjil. Menutupi hadis yang lain. Nah, definisi menutupi apa coba? Hah? Dajjal tuh, pintar. Menutupi itu Dajjal. Jadi benarlah mimpi Muhammad Qasim bahwa tokoh agama saat ini banyak tersihir fitnah Dajjal. Sedang tidur, di satu mimpinya lagi Muhammad Qasim bilang sedang tidur semua tokoh agama. Tidak mengenal aku, tidak mengenal Qasim. Padahal sudah diberitakan sudah lama Qasim itu. Sama dengan sejarah Nabi Muhammad, sudah diberitakan. Nama Ahmad itu sudah
dikenal para ahlu kitab. Yang munculnya Ahmadnya begini, nggak percaya. Ini persis terulang. Ya, nah baik ya. Jadi sangat jelas sekali. Inilah tema pada pagi ini. Percayalah Ustadz Isa Tanjung, ya. Yang lain, URB dan sebagainya. Ya. Kemudian juga Ujma dan Dr. Araji dan yang lainnya lah yang suka bicara Al-Mahdi. Anda tidak akan pernah ketemu Al-Mahdi. Sampai kapanpun, jika Anda memiliki kesombongan ilmu, jika Anda tidak pernah mau tabayun. Karena kelemahan Anda semua itu. Anda sombong ilmu dan Anda tidak pernah mau tabayun. Tidak menjalankan kaidah agama untuk tabayun. Harusnya Anda punya kemampuan. Anda kan orang yang sukses dalam ekonomi ya. Karena ceramahnya ke sana sini banyak laku kan, banyak amplopnya. Sudahlah terbuka aja, Anda banyak nerima amplop kok. Anda banyak yang kaya kok itu. Anda semua ini orang kaya sebetulnya ya. Pesen tiket PP ke Muhammad Qasim tabayun bagi Anda kecil. Anda bisa ngumpul dari jamaah, ayo kita tabayun yuk ke Qasim. Harusnya bisa begitu ya. Ini kami saja, saya saja nih, orang yang sudah tidak pernah bekerja, menutup usaha, karena serius ingin tabayun, duit pas-pasan, bisa ngajak orang untuk tabayun, ya. Karena ini hal yang serius. Nah jadi saya minta, ya, mudah-mudahan ini dengar ya. Saya kenal dengan Ustadz Isa Tanjung. Bahkan Ustadz Abu Fida di sini konfirmasi ini sedang tabayun sama Pak Diki Candrani. Ustadz Isa Tanjung ngelawannya, ngebelasnya pakai emoji, lagi ngantuk, tidur gitu. Ya jadi ngapain nih pemimpi begitu kan? Sombong. Ya, makanya mohon maaf Ustadz Isa Tanjung ya. Yang saya kenal juga sebetulnya. Kemudian Ustadz Zulkifli Ali, Ustadz Rahmat Baikuni, Ustadz Dr. Araji, yang lebih sombong lagi Dr. Araji ya. Banyak kesombongan karena ilmu. Anda sulit mengenal Al-Mahdi, sampai kapanpun tidak akan menemukan. Kalau Anda memaksakan paradigma yang dibangun, ya, Anda tidak bisa menempatkan Al-Mahdi. Kapan menjadi Al-Mahdi, kapan menjadi Imam Mahdi. Nah sekarang ini prosesnya adalah kita sedang menyeleksi, kita sedang belajar bagaimana Allah Maha Kuasa menampilkan sosok yang serba kekurangan, yang tersesat, salah jalan, sehingga harus bertengkar dengan kita juga, karena kesesatannya, karena salah jalannya, karena ketidakmampuannya, dan lalu dikelilingi kaki tangan Dajjal, para helper sekarang yang justru menempatkan salah. Ya. Karena kita ini sudah terbuka ya di sosial media, ya sudah, kita perang, menyatakan perang dengan kaki tangan Dajjal. Gajah sudah 1 bulan yang lalu, langsung atau tidak langsung sudah menabuh genderang. Perang dengan Dajjal dan kaki tangannya. Kaki tangannya juga masih ada di sekeliling Muhammad Qasim. Sesuai mimpinya kan. Dalam kegelapan. Kalau sekarang ini, maka memang itu skenario Allah. Insya Allah skenario Allah. Di mana justru kita ingin diajarkan oleh Allah. Bahwa Muhammad Qasim sekarang masih tertutup topeng Dajjal pun masih dalam kegelapan, masih salah jalan. Pada akhirnya kalau Allah berkehendak atas takdirnya, maka dia akan jadi Imam Mahdi. Itu baru kita syamina wa ta'na, ya.